dari Toba. Oh, dari Toba ya. Oke, oke, oke. Iya, Pak. Iya. Ya, Silakan. terima kasih Bu Terima kasih. Lena. Silakan dari Ibu Marta sekarang. Marta, silakan Ya, perkenalkan. selamat pagi. Pagi. Pagi, saya nggak bisa hadir Gede Panjaitan, Bapak Ibu. Jadi saya dari rumah, saya Marta Bu Siregar, dari Lansia Ceria, Medan Gede Panjaitan. Terima Oke. kasih Ibu. Hah? Ini Ibu Paulina Hesti dari sini ya? Dari sini. Oh, Ibu Paulina Hesti, halo, selamat pagi, shalom Bu. Silakan dibuka kameranya, suaranya Bu. Iya ya. Halo, Iya. pagi buat kita semua. Nama saya Pagi. Paulina Hesti Damani. Sebenarnya saya belum pralansia karena saya dari lansia Medan Helvetia. Sis. Iya. Nah, anak saya ada dua, putri dua-dua. Kebetulan sudah selesai sekolah. Suami saya marga purba. Iya. Demikianlah perkenalan dari saya hari ini. Oke. Lanjut. Lanjut ini di Panjaitan kedatangan tamu jauh juga dari Lansia Helvetia kita. Mana? Sis, ini dulu. Unmute, unmute Nat, di unmute Lansia Medan Baru. Ya, kami nggak biar nggak doubling, ini kan pakai dua device. Jadi kami pakai handphone nggak pakai audio. Ya, silakan. Di rumah Kak Iru. Udah nggak bisa. Ini jangan dia Nggak dengar Nat. Mungkin kita akan mulai acara kita dimulai dari MSI.
Nggak kedengaran suaramu, Natal. Nggak kedengaran suaranya. Oh iya, sorry. Aku mute. S- Ya, kita akan menyanyikan lagu, pujian, satu lagu untuk membuka ibadah kita. Semua baik. Ya, tentu. nggak kedengaran, Natalia. Oh, Ya, kita akan mendengarkan lagu pujian dulu, satu pujian. Habis itu kita akan doa pembuka, lalu kita akan mendengarkan pemuritan daripada Kak Thomas. Terima kasih. Ya ini kenapa begini? Ini kenapa? Tunggu dia mau nyanyi semua baik. nggak dengar suaranya. Suara lagunya nggak kedengaran, Natalia. Dia diulang dulu aja. Indah I was spending hours creating PowerPoint slides. Imagine transferring. kok macet-macet bukan muka kita kan?
Memang enggak ngomongin dari enggak kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tunggu kami bersyukur padamu Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami berikan kesempatan Tuhan Yesus, kami masuk ke dalam kehidupan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Dalam rangka Zoom Tuhan untuk memulihkan kami. Kami tahu Tuhan kami perlu Kau Yesus dalam hidup kami. Kami boleh melihat Kau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sungguh-sungguh menanti Tuhan. Kami juga sebentar ini nanti akan Bapak Pendeta Thomas yang memurihkan setiap kami, memberikan pengajaran kepada setiap kami, supaya kami mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Mari berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menangkap kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan Yesus, bagaimana menjadi seorang murid Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Thomas Tuhan Yesus. Tuhan biasa lagi untuk memberikan pencerahan kepada kami. Kami sungguh mengerti bagaimana menjadi seorang murid. Terima kasih Tuhan. Kami semua kuasa darah Yesus. Semuanya berjalan dengan luar biasa. Karena tuntunan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Selanjutnya silakan kami Bapak Pendeta Thomas untuk membuka kita dalam pemuritan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Selamat pagi semua ibu-ibu yang ada di Seular, di rumah, dan dimanapun berada ya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Bisa ya? Bisa, Oke, Pak. saya lihat di Seular ada sebagian orang duduk di situ ya, bisa dengar suara saya ya. Ya, iya. Baik, mulai hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Kita, iya silahkan direkam ya. Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, jadikan semua bangsa muridku, menjadi murid. Jadi Tuhan menggunakan istilah murid ya, tidak sekedar jadikanlah semua bangsa anak-anakku. Juga tidak sekedar jadikanlah semua bangsa orang Kristen, tidak. Tapi penekanannya adalah jadikan semua bangsa murid. Nah, seorang murid itu punya ciri. Ciri yang pertama, dia belajar. Nah, seorang murid dia harus belajar tidak henti. Nah, dalam proses belajar, seorang murid itu harus naik kelas. Nggak boleh tinggal kelas. Gitu ya. Dia naik kelas. Lalu seorang murid itu harus punya guru. Nah, guru besar kita adalah Tuhan Yesus. Guru-guru kecil kita adalah para pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah, jadi mari kita sekarang sama-sama belajar. Pelajaran yang kita akan terima itu tidak hanya sampai nanti di pengetahuan kita. Dalam setiap proses belajar itu, pengetahuan kita bertambah, perilaku kita juga berubah sejalan dengan pengetahuan yang kita terima. Nah, karena itu, pemuritan itu adalah sebuah proses di mana kita menjadi seperti gambaran Kristus dalam pengetahuan kita dan juga dalam sikap dan perbuatan kita. Nah, hari ini saya mau memulainya ya. Jadi saya ingin sekali kita belajar bersama-sama dalam topik yang sangat penting buat kita, dan saya ingin kita semua nanti punya catatan. Nah, saya juga akan bagikan PowerPoint saya ini untuk nanti dipelajari lebih lanjut ya. Nah, tema kita dalam topik ini adalah pelajaran 5 jaminan yang sangat penting kita ketahui. Apakah PowerPoint saya ini kelihatan bagi mereka yang di Medan? Kelihatan, Pak.
Kelihatan ya? Oke. Selamatan. Yang kedua, jaminan jawaban doa. Yang ketiga, jaminan kemenangan. Yang keempat, jaminan pengampunan. Yang kelima, jaminan bimbingan Tuhan. Nah, kita akan belajar jaminan ini satu demi satu secara pelan-pelan saja ya. Karena biasanya kalau sudah ibu-ibu, itu karena kesibukan, jadi sering sekali perlu belajar dengan lambat tapi bisa mengerti. Ya, kira-kira. Gitu ya. Siap ibu-ibu, kita belajar tentang 5 jaminan ini? Siap ya? Oke. Nah, kita mulai dengan jaminan keselamatan. Nanti saya minta tolong Natalia untuk membantu membacakannya ya. Jaminan keselamatan. Coba silakan Natalia baca 2 Timotius 1 Timotius 2 3 sampai 4. 1 Timotius 2, 3-4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan ada seorang juru selamat. Nah, itu ya, ayat 3, ada seorang juru selamat dan Tuhan ingin juru selamat kita ini menyelamatkan semua orang. Itu kerinduan hati Tuhan. Bagaimana nanti Tuhan memberikan jaminan keselamatan ini, inilah yang mau kita pelajari. Nah, kalau begitu, kita dengan yakin berkata, keselamatan semua orang adalah kehendak Allah. Allah menghendaki kita diselamatkan, Allah menghendaki orang tua kita diselamatkan, Allah menghendaki anak-anak kita diselamatkan, dan seterusnya ya. Nah, di dalam pemuridan kita ini kita nanti akan diberikan kesempatan kita interaksi ya, tanya jawab, kemudian kita saling memberikan pendapat, dan juga kita mencoba untuk berdiskusi hal-hal yang mungkin timbul pertanyaan di hati kita. Fokus kepada jaminan keselamatan. Nah, arti kata selamat itu sendiri, kalau kita baca dalam Alkitab, selamat itu dalam bahasa Yunani-nya itu soteria. Gitu ya. Soteria ini punya pengertian keselamatan jiwa kita di bumi dan di surga. Gimana keselamatan di bumi? Jiwa kita mengalami sukacita, mengalami pembebasan, jiwa kita bisa bersyukur pada Tuhan selama kita di bumi. Lalu kemudian jiwa kita akan masuk ke sorga. Jadi keselamatan itu tidak hanya berbicara ketika nanti kita di surga. Keselamatan itu berbicara juga ketika kita di muka bumi ini. Bagaimana jiwa kita bebas dari dosa, bagaimana jiwa kita di surga juga bebas dari dosa. Bagaimana kita di surga nanti bersuka cita, penuh sukacita, demikian juga kita di bumi. Nah, ini inti daripada kata keselamatan, soteria. Ketika Tuhan berkata semua orang diselamatkan, artinya jiwa kita selamat di bumi, jiwa kita selamat di surga. Ketika kita meninggalkan bumi ini. Ini pengertian keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat manusia tidak selamat di bumi dan di surga? Apa yang membuat manusia tidak bisa masuk ke surga? Apa yang membuat manusia di muka bumi ini mengalami kutuk? Sebagai kebalikan daripada berkat ya. Jawabannya adalah dosa. Nah, ini bagi ibu-ibu sekalian, bagi yang mau mencatat silakan. Nanti materi ini akan saya bagikan juga ya, supaya jadi pegangan kita. Nah, kita lanjut. Penyebabnya adalah dosa. Kalau gitu, kita mau belajar. Apa itu dosa manusia? Apa itu dosa? Nah, mari kita mulai bahwa dosa itu punya 2 pengertian. Yang pertama adalah dosa perbuatan. Dosa perbuatan. Firman Tuhan mengatakan
semua orang telah berbuat dosa. Silakan Natalia baca Roma 3:23. Kehilangan kemuliaan Allah. Kurang kedengaran suaramu, Natalia. Roma 3 ayat 23, karena semua orang yang telah berdosa, Telah berbuat. karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, semua orang telah berbuat dosa, berbohong, berjudi, apalagi mencuri, dan seterusnya, daftar-daftar dosa perbuatan. Semua orang telah berbuat dosa. Lalu Roma 5 ayat 12, silakan. Lanjut. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, semua orang telah berbuat dosa. Inilah yang disebut dengan dosa perbuatan. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Inilah pengertian dosa yang pertama. Tetapi jangan lupa ada pengertian dosa yang lain yang benar-benar ini menjadi sebuah sebuah penekanan Tuhan bahwa dosa itu tidak sekedar perbuatannya, tetapi dosa itu juga adalah statusnya. Semua orang adalah orang berdosa. Kalau tadi semua orang telah berbuat dosa, yang kedua dosa status, semua orang statusnya berdosa. Maksudnya apa? Coba Roma 5 ayat 19. Jadi, ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, coba perhatikan ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya itu si Adam. Adam telah berbuat dosa, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Beda ya, tadi berbuat dosa, sekarang orang berdosa. Ini berbicara status. Semua orang itu statusnya orang berdosa. Kenapa? Karena dia lahir dari Adam yang adalah orang berdosa. Nah, sama misalnya saya ini, nenek moyang kami si Hombing. Nah, semua keturunan dari si Hombing itu pasti akan menyandang marga si Hombing. Kenapa? Karena nenek moyang kami si Hombing. Demikian juga kita adalah orang berdosa karena nenek moyang kita ada menyandang status orang berdosa karena jatuh ke dalam dosa. Ini berbicara status ya. Nah, karena itu status ini bisa kita katakan juga bayi pun adalah orang berdosa. Mazmur 51 ayat 7 silakan. 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, kalau kita lihat ayat ini, bayi adalah orang berdosa yang belum berbuat dosa. Jadi dosa perbuatan belum ada pada bayi, tetapi statusnya sudah berdosa. Kira-kira gitu ya. Bayi pun adalah manusia berdosa, meskipun dia belum pernah berbuat dosa. Nah, ini adalah ajaran Alkitab. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa bebas dari dosa ini. Nah, kalau kita lihat rangkumannya ya, nih, dosa perbuatan semua orang telah berbuat dosa. Dosa status semua orang adalah orang berdosa. Gitu ya. Nah, seorang bayi belum bisa dia berbohong, belum bisa dia membunuh, gitu ya. Tetapi sudah memiliki status orang berdosa karena keturunan Adam. Nah, inilah dosa status ini yang sering disebut sebagai dosa warisan. Diwariskan.
Akibat dosa status inilah kita, ini dulu ya, coba saya ingin bertanya dulu nih. Oke, bagi semua yang sudah mendengar ya. Ada dua jenis dosa. Dosa apa sajakah itu? Masih ingat? Dosa perbuatan. Dosa perbuatan dan Terus dosa status. Oke. Semua orang berbuat dosa, semua orang berstatus dosa. Oke ya. Nah, jadi pertanyaannya, bayi itu apakah orang berdosa di dalam janinnya? ya, Orang berdosa. Apakah bayi sudah bisa berbuat dosa? belum. Ah, Tidak. oke. Baik, sudah bisa lulus ya. Oke. Kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Mari kita lanjut sekarang dengan sebentar ya. Ini ada gangguan teknis dia. Sebentar ya, saya coba dulu. Iya, oke. Sebentar ya. Kalau dia keluar, ya oke. Saya kembali lagi, kita lanjutkan ya. Ini masih kita berbicara tentang dosa ya. Kita masih di dosa manusia ini. Ya. Dosa dari statusnya, manusia berdosa dari perbuatannya. Nah, kalau begitu, itu upah dosa. Nah, ketika berbicara upah, yaitu upah dari dosa perbuatan dan upah dari dosa status. Mari kita binasa di neraka. Natalia? Atau kalau Natalia kesulitan di sana, saya minta bantuan siapa yang di Zoom kita ini. Ibu Paulina bisa bantu baca, Ibu Paulina? Boleh, Pak. Silakan, silakan. Upah dosa. Maut, binasa di neraka. Iya. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Iya, upah aslinya memiliki pengertian kematian yang kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Maut di sini berbicara tentang neraka. Jadi kematian rohani, kematian jiwani. Tuhan tidak ingin kita mengalami maut ini. Tuhan tidak ingin kita, ya, di ayat-ayat sebelumnya itu ya. Upah dosa itu apa? Binasa di neraka, terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, lalu jangan lupa ada upah dosa. Sebelum lanjut, baca dulu Ibu Paulina 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9. 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Maut itu, sebentar. Maut itu adalah kebinasaan selama-lamanya. Itu maut. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Nah, itu maut. Ini adalah upah dosa. Mengalami maut di neraka. Gitu ya. Lah, kalau begitu, dosa menyebabkan manusia binasa di neraka, terpisah dari Allah selama-lamanya. Ini adalah upah dosa. Tapi jangan lupa bahwa upah dosa itu tidak hanya maut ya. Tetapi kita bisa melihat upah dosa yang kedua adalah kutuk. Tidak diberkati di bumi. Kalau tadi maut mengalami penderitaan di neraka.
Upah dosa yang kedua mengalami kutuk, tidak diberkati di bumi. Silakan Bu Paulina baca Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab hukum Taurat. Iya, terkutuklah orang yang tidak setia selama mereka hidup di bumi. Itu maksudnya ya. Jadi penderitaan upah dosa tidak hanya kita alami di neraka nanti kalau kita tidak percaya, tetapi sudah dialami ketika masih hidup di muka bumi akibat dosa-dosa kita. Itulah yang disebut dengan kutuk. Kutuk itu kebalikan dari berkat ya. Kutuk itu tidak diberkati di bumi. Nah, ayat selanjutnya yang menjelaskan itu Yeremia 17 ayat 5, silakan Bu. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Ya, upah dosa selain daripada maut tadi tidak diberkati di bumi. Gitu. Tidak mengalami berkat-berkat Tuhan di bumi. Nah, kalau kita lanjutkan membaca ayat yang ke-6 itu dilukiskan seperti tanaman di padang gurun angus. Kondisinya begitu mengenaskan, tidak mengalami berkat Tuhan. Nah, ini upah dosa. Dan upah dosa itu menyebabkan manusia tidak diberkati di bumi. Mengalami penderitaan-penderitaan karena kutuk dosa, mengalami kesialan-kesialan, dan seterusnya. Nah, itu adalah upah dosa. Nah, kalau kita lanjutkan ya, upah dosa yang berikutnya adalah perhambaan dosa. Diperhamba oleh dosa. Yohanes 8 ayat 34, silakan Ibu. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, setiap orang yang berbuat dosa, upahnya itu adalah ya hamba dosa. Diperbudak oleh dosa, sehingga menjadi hamba dosa. Begitu ya. Nah, Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, waktu dosa menjadi tuanmu, gitu ya. Nah, upah dosa itu tidak sekedar maut, tidak sekedar kutuk, tetapi perhambaan dosa. Diperhamba oleh dosa, dosa cinta uang, dosa-dosa yang lain dalam kehidupan kita. Nah, ada orang yang dalam hal-hal tertentu dia diperhamba oleh dosa-dosa tertentu. Dosa keuangan, dosa dalam kehidupan kejujuran, tidak bisa jujur, dosa bohong, dosa dalam kehidupan seksual, dosa dalam kehidupan yang lain, sepertinya dia tidak bisa keluar dari situ. Ya, nggak bisa keluar dari dosa kebohongannya, selalu aja bohong. Tidak bisa keluar dari dosa yang lain, selalu aja berbuat dosa di situ. Di area-area tertentu, di mana dia di situ menjadi hamba dosa. Jadi budak. Upahnya itu menjadi budak. Nah, budak dosa itu adalah orang yang mengalami penderitaan tidak bisa bebas dari dosa. Nah, dosa itu memperhamba seseorang dalam kebiasaan, dalam bentuk kebiasaan berbuat dosa tertentu. Nah, itu adalah upah dosa. Oke ya. Nah, saya ingin tanya dulu. Ada 3 upah dosa. Apa saja itu? Silakan. Yang pertama apa? Maut. Apa yang pertama? Maut. Maut. Binasa di neraka. Yang kedua? Kutuk. Kutuk.
tidak diberkati di bumi. Yang ketiga, Jadi hamba dosa. di hamba dosa. Oke ya. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita bebas dari upah dosa ini. Kita bebas dari maut, bebas dari kutuk, bebas dari perhambaan dosa. Nah, sekarang bagaimana Yesus membereskan upah dosa ini? Bagaimana Yesus membebaskan upah dosa maut, kutuk, dan perhambaan dosa ini? Bagaimana caranya? Yesus sebagai juru selamat kita membebaskan kita. Sehingga kita mengalami soteria tadi itu. Selamat di bumi, selamat di surga. Nah, inilah bahasan kita yang paling penting di dalam jaminan keselamatan itu. Bagaimana Yesus membebaskan kita dari maut, kutuk, dan perhambaan dosa. Sehingga kita mengalami soteria itu ya. Nah, kita lihat janji keselamatan terhadap dosa itu tadi ya. Mari kita lihat janji pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ada janji. Janji itu pertama janji itu disebutkan dalam Perjanjian Baru. Ini dia. Matius 1 ayat 21. Silakan Bu Paulina. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini adalah janji pertama dalam Perjanjian Baru. Ya, bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa itu? Yesus. Nah, nama Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan ya. Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Lalu pesan malaikat ini ya menyatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Yesuslah artinya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau begitu, kita bisa menyimpulkan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada janji lain selain janji itu kepada Yesus. Nah, untuk itu, untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus menjadi manusia. Kenapa kira-kira? Nah, kenapa kira-kira ada ibu-ibu yang memberikan pandangan? Karena kita ini di dalam kelas belajar, jadi jangan takut untuk menyampaikan sesuatu apakah itu salah ataukah itu benar, nggak ada masalah. Karena kita di dalam kelas ya. Kelas ini adalah kelas tempat kita belajar. Kalau kita masih memiliki pengertian yang salah, nggak apa-apa, kita akan benarkan di sini ya. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Bukankah dia Allah? Kalau dia Allah, kan bisa dia dari surga, nggak perlu turun. Dia bisa menyelamatkan kita dengan berkata, "Hei Ibu Paulin, kau diselamatkan." Tanpa dia harus datang ke dunia menjadi manusia. Apa Yesus itu kurang kerjaan? Kok dia harus datang? Kok heran ya? Kok ini agak-agak seperti aneh ini? Kok Yesus itu harus datang jadi manusia supaya kita selamat? Apa dia nggak bisa dari surga menyelamatkan kita? Nah, ada yang memberi pandangan kira-kira? Ayo silakan. Dari Medan. Siapa ibu-ibu, siapa yang mau? Yo, silakan. Bebas saja, jangan takut berbuat salah di dalam kelas ya. Oke, Pak. Ini ada Ibu Eti yang akan menyampaikan. Ya, silakan. Karena maut itu adalah hidup. Maut itu? Jadi, maut itu adalah nyawa, Pak. Jadi, Oke. kalau Yesus itu tidak menjadi manusia, kalau Allah itu adalah roh, gak mungkin akan mencurahkan darah, gak mungkin ada nyawa. Jadi untuk itu Yesus yang turun ke dunia menjadi manusia, dia mempunyai darah yaitu nyawa, kehidupan. Untuk itu karena harus mencurahkan darahnya untuk keselamatan manusia. Oh, oke. Itu Pak, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih Bu.
Wah, luar biasa. Ada lagi yang ingin memberikan jawabannya? Ada yang ingin menambahkan? Ibu tadi mengatakan karena nyawa ya, darah itu nyawa. Nah, silakan, silakan yang lain, silakan. Ayo. Ya, Kurang nggak apa-apa salah kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus itu jawabannya, bagus, bagus. Ya, memberanikan diri aja saya, Pak. Iya, kalau menurut saya Yesus jadi manusia supaya sama seperti apa yang dirasakan manusia gitu Pak. Kalau Yesus tetap roh aja, mungkin manusia tidak memahami gitu. Tapi keistimewaannya manusia berdosa, tapi walaupun Yesus jadi manusia, Yesus tidak bisa berdosa, tidak akan berdosa karena Yesus suci. Begitu menurut saya Pak. Jadi kalau Puji manusia Tuhan. iya, kalau manusia ya tetap berdosa gitu Pak. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Ayo, mari ibu-ibu, kita harus belajar ya. Jadi, apa yang kita pelajarin nanti akan sangat berguna ketika kita melayani yang lain ya. Pasti pertanyaan yang lain muncul dan menanyakannya kepada kita. Kenapa Tuhan Yesusmu itu harus jadi manusia? Bukankah dia adalah Allah yang berkuasa? Kenapa untuk menyelamatkan manusia dia harus menjadi manusia? Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Silakan Ibu. Ibu ya, Jublena. ya, karena begini Pak, kalau Yesus itu menjadi Sebentar, manusia, sepertinya ada dua suara ini. Ada dua suara. Silakan Ibu Jublena dulu. Silakan, silakan. karena begini, kalau Yesus itu menjadi manusia, manusia akan lebih dekat kepadanya, manusia lebih mudah mengerti, sehingga manusia bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu dapat merasakan keadaan manusia dan dia dapat menyelamatkan. Karena bisa manusia itu membedakan gini, Tuhan Yesus itu bisa mati dan bangkit kembali menebus dosa manusia. Jadi bedanya dengan manusia, Yesus itu manusia nggak bisa bangkit kalau udah mati, tapi Yesus bisa bangkit dan dia tidak berdosa gitu. Amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu Jublena. Satu lagi tadi siapa tadi yang mau jawab tadi? Silakan. Ya, silakan. Hampir sama dengan Jublena, Pak. Jikalau Yesus tidak menjadi manusia, tidak mengorbankan. Oke, silakan. Lanjut, Bu. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, manusia tidak akan bisa membuktikan pengorbanan Yesus sebagai juru selamat. Jadi untuk itulah dia datang ke dunia supaya umat yang diciptakannya melihat betapa Yesus mempunyai kasih yang luar biasa kepada setiap manusia yang diciptakannya. Iya. Puji Tuhan, luar biasa ini tim Women Ministry kita ini ya. Mari kita akan sama-sama mempelajari lebih lanjut ya apa kata Alkitab ya. Semua tadi alasan-alasan itu ada bagian-bagian kebenaran yang luar biasa yang sudah disampaikan ya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Mari kita lihat dulu ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Silakan Ibu Jublena. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, nah di sini Petrus ingin menyampaikan kepada kita bahwa keselamatan, penebusan itu harus melibatkan darah anak domba yang tidak bercacat. Nah, kita lanjut Ibrani 9 ayat 22b. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini adalah ketetapan Tuhan bahwa penebusan dosa lalu pengampunan dosa
itu harus terjadi karena adanya penumpahan darah anak domba yang tidak bercacat. Ya. Nah, supaya Yesus bisa mencurahkan darah yang kudus itu dan bisa untuk mengampuni dosa manusia sehingga orang tidak lagi mengalami maut tadi itu. Nah, mari kita sekarang dulu memastikan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan. Nah, karena itu ya sebentar sampai di sini dulu. Karena itu Yesus harus datang menjadi manusia. Nah, coba sekarang kita bayangkan begini. Di dunia ini tidak ada darah manusia yang tidak bercacat. Semua darah kotor. Darah kotor artinya darah orang berdosa. Sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menjadi juru selamat. Ya, tidak ada. Nah, sementara di surga itu ada pribadi yang begitu suci, begitu kudus, tidak bercacat, tidak berdosa, tetapi tidak punya darah di surga. Sehingga Yesus kalau dia di surga tidak mungkin bisa mengampuni kita karena dia tidak punya darah di surga. Nah, karena itulah Yesus harus datang supaya memiliki darah yang kudus untuk bisa menggenapi firman-Nya ini. Itu maksudnya. Nah, jadi kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena diperlukan darah yang kudus untuk pengampunan yang harus dicurahkan. Karena diperlukan darah yang tak bercacat, yang tidak ada di muka bumi ini. Sementara yang ada di surga tidak bercacat tapi tidak punya darah. Karena itulah Yesus harus menjadi manusia supaya memiliki darah yang kudus. Ini ya, yang pertama. Alasan yang pertama. Kenapa dia harus menjadi manusia? Nah, yang kedua, ini penting ya. Coba kita baca Galatia 3:13. Silakan, Bu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, lihat tadi ya, upah dosa adalah maut. Nah, untuk membebaskan kita dari maut ini, Yesus harus datang menumpahkan darah. Karena itulah kenapa dia menjadi manusia. Nah, ingat tadi upah dosa adalah kutuk. Nah, sekarang bagaimana membebaskan kutuk ini? Firman Tuhan mengatakan harus ada orang yang tergantung di atas kayu salib. Nah, bagaimana supaya orang yang kudus itu tergantung? Ya, Yesus harus jadi manusia. Dia harus jadi manusia supaya bisa tergantung, membebaskan kita dari kutuk. Yesus harus jadi manusia supaya dia membebaskan kita dari dosa maut tadi dengan darahnya yang kudus. Nah, berarti kenapa Yesus harus jadi manusia? Supaya Yesus bisa tergantung untuk membebaskan manusia dari upah dosa kutuk tadi. Nah, kita sangat bersyukur ya, ibu-ibu sekalian, sangat bersyukur sekali bahwa semua ini digenapi oleh Yesus. Dia mencurahkan darah, dia tergantung di atas kayu salib. Gitu ya. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau seandainya Yesus mencurahkan darah, tetapi tidak tergantung di atas kayu salib, apa artinya? Artinya, kutuk belum beres. Gitu ya. Nah, lalu sekarang bayangkan, kalau Yesus tergantung, tetapi tidak mencurahkan darah. Apa artinya? Maut tidak dituntaskan. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau Yesus menggenapi firman Tuhan ini, dia harus menjadi manusia supaya bisa mencurahkan darah, membebaskan kita dari dosa maut, dan supaya dia bisa tergantung di atas kayu salib, membebaskan kita dari kutuk. Dan itu terjadi di atas kayu salib.
Itulah sebabnya kita bernyanyi apa itu? Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Darahnya dan salibnya. Inilah yang membebaskan kita dari maut dan kutuk. Itu sebabnya dia harus datang jadi manusia. Kalau dia tidak datang, maut dan kutuk akan bergentayangan di muka bumi ini. Nah, itu ketetapan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat ya, bagaimana Yesus bisa menggenapi itu semua, ya. Sebelum ke situ, kita lanjut dulu. Baca Roma 6 ayat 6. Silakan, Bu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Agar jangan kita menghambakan diri lagi dari dosa. Tadi ingat upah dosa yang ketiga apa? Upah dosa pertama maut, upah dosa kedua kutuk, upah dosa ketiga apa? Perhambaan dosa. Nah, jadi kenapa dia harus jadi manusia? Supaya perhambaan dosa ini juga disalibkan, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Bukankah luar biasa ya? Luar biasa. Upah dosa yang 3 itu dituntaskan oleh Yesus di atas kayu salib melalui penumpahan darahnya, melalui penyalipannya, dan dalam penyalipannya itu juga tubuh dosa lama kita ikut disalibkan supaya kita tidak menghambakan diri lagi ya. Alasan yang ketiga, kenapa Yesus harus jadi manusia? Supaya Yesus membawa manusia lama kita turut disalibkan. Ini berbicara simbolis ya. Bukan berarti kita harus disalib di Golgota, tidak ya. Ini simbolis agar kita bebas dari upah dosa, upah perhambaan dosa. Nah, mari kita sekarang renungkan begini. Dari mana kita tahu bahwa ketika kita Yesus disalibkan, di situ dia menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita semuanya. Dari mana kita tahu? Ibu-ibu mungkin pernah mengetahui ada 7 perkataan di atas kayu salib. Masih ingat apa saja perkataan-perkataan itu? Sudah selesai. Salah satunya sudah selesai. Apalagi? Ada satu perkataan Tuhan Yesus. Nah, ini rangkumannya yang tadi ya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Supaya dia bisa mencurahkan darah, menebus, mengampuni. Supaya yang kedua, supaya kita bisa bebas dari kutuk. Dan ketiga, supaya kita bebas dari upah dosa perhambaan. Ini tadi upah dosa yang kita bahas di awal kan. Nah, ibu-ibu coba renungkan ya. Di atas kayu salib itu, Yesus berkata, dia berteriak. Kalimatnya yang keempat, apa teriakan Yesus? Apa teriakan yang terkenal? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Apa artinya? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, itu kalimat Yesus ya. Artinya apa? Yesus mengalami maut di atas kayu salib itu. Jadi, ibu-ibu, salib itu adalah tempat Yesus menggantikan kita mengalami upah dosa itu, yaitu maut. Apa arti maut tadinya? Terpisah dari Allah. Nah, apa arti kalimat Eli, Eli, lama sabachthani? Mengapa kau meninggalkan aku? Mengapa aku terpisah darimu Tuhan? Mengapa aku mengalami ini? Mengalami maut itu. Jadi dengan kata lain, ibu-ibu, neraka itu dipindahkan oleh Bapa ke atas kayu salib. Sehingga Yesus mengalaminya untuk kita. Jadi salib Kristus itu adalah
tempat Yesus menggantikan kita mengalami maut neraka itu, sehingga Yesus berkata, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Meninggalkan di situ artinya terpisah. Terpisah dia dari Allah Bapa itu. Itulah pengalaman maut yang dialami Yesus di atas kayu salib. Jadi kayu salib itu gambaran neraka yang dialami Yesus untuk kita. Makanya dia berteriak. Nah, coba ibu-ibu ingat ya, di dalam Alkitab belum pernah Yesus menyapa Tuhannya itu dengan sebutan Allahku. Selalu Yesus berkata apa? Bapakku, Bapa, Bapa. Tapi saat itu di atas kayu salib, dia tidak bisa lagi menyebut Tuhannya itu Bapa. Kenapa? Karena sudah terpisah. Kenapa? Karena sudah mengalami maut itu. Sehingga dia tidak berani mengatakan Bapa, dia hanya bisa berteriak Allahku. Nah, ibu pernah memikirkan itu? Bahwa Yesus di atas kayu salib itu tidak bisa dia memanggil Tuhannya itu Bapa. Karena dia sedang menggantikan posisi kita. Dia sedang menggantikan posisi kita mengalami neraka itu di atas kayu salib. Itu sebabnya dia hanya bisa berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa aku mengalami maut ini? Kira-kira begitu. Kenapa kau tinggalkan aku? Nah, lalu setelah kalimat itu, dia selesai mengatakan kalimat itu, baru muncullah kalimat yang sering kita dengar, yaitu apa? Sudah selesai. Misi penebusannya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, lalu setelah dia mengatakan kalimat itu, kalimat terakhir Yesus apa? Dia tidak lagi berkata Allahku, tapi dia berkata apa? Bapa, ku persembahkan nyawaku kepadamu. Wah, luar biasa ya. Jadi, kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari maut, dari kutuk, dan dari perhambaan dosa. Dan dia melakukan semua itu di atas kayu salib. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia. Dia mencurahkan darah di kayu salib, dia tergantung di atas kayu salib, dan dia menyalibkan dosa-dosa manusia lama kita di atas kayu salib. Itu sebabnya tidak ada pengampunan dosa tanpa salib. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah Yesus. Tidak ada pengampunan dosa. Manusia mau kemanapun tidak akan bisa untuk diselamatkan tanpa salib Kristus. Ya. Nah, jadi ini dia maut, kutuk, dan perhambaan dosa dibereskan melalui darah dan salib Yesus. Nah, mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Mari kita diskusi ya. Ibu-ibu sekalian tentunya sudah mempelajari dari awal tadi. Ya, saya ulangi dulu sekaligus ya. Mulai dari jenis dosa. Ada dua jenis, yaitu dosa perbuatan dan dosa status. Nanti status kita berubah. Nanti di depan ya, kita akan pelajari. Status tidak lagi orang berdosa, tapi menjadi orang yang sudah ditebus. Ini status kita. Namun demikian, orang yang sudah ditebus masih bisa jatuh dalam dosa perbuatan. Nah, itu nanti belakangan kita diskusikan ya. Dua jenis dosa manusia. Lalu upah dosa. Ada 3 upah dosa. Ini dia. Maut, binasa di neraka, kutuk, lalu kemudian perhambaan dosa. Lalu bagaimana Yesus harus menyelesaikannya? Dia harus jadi manusia. Nah, kenapa dia harus jadi manusia? Kita bisa tahu bahwa Yesus harus menjadi manusia supaya kita bisa diselamatkan. Kenapa dia harus menjadi manusia? Ini rangkumannya. Yang pertama, karena supaya Yesus bisa mencurahkan darah. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak ada darah. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini. Sehingga Tuhan yang tidak punya darah di surga itu harus datang ke dalam dunia supaya memiliki darah. Lalu supaya apa yang kedua? Supaya Yesus bisa tergantung
membebaskan manusia dari upah dosa kutuk. Jadi Yesus harus mengalami itu supaya kutuk dibebaskan. Lalu yang ketiga, supaya manusia lama kita juga dibebaskan, yaitu dosa perhambaan. Nah, ibu-ibu, ini karena kita perlu belajar pelan-pelan, inilah kira-kira tema kita hari ini ya. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan dengan kenapa harus darah dan salib, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi mari kita coba, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, itu pelajaran kita pertama hari ini ya. Apakah ada pertanyaan atau bisa dimengerti kira-kira? Oke, saya ingin mendapatkan feedback dulu. Apakah bisa dimengerti yang saya jelaskan tadi? Atau ada yang kurang mengerti? Silahkan ya. Silakan bagi ibu-ibu yang di Zoom juga boleh. Kalau Iya. ada pertanyaan. Silakan ya. Jadi kita masih berbicara tentang jaminan keselamatan ya. Apa itu dosa, lalu kemudian apa itu upah dosa, lalu bagaimana Yesus menyelamatkan kita dengan dia menjadi manusia supaya ketiga upah dosa itu bisa kita alami. Dan kita melihat bagaimana ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, di situ dia sedang mengalami. Oke, silakan seandainya ada ya. Baiklah, shalom buat kita semuanya. Selamat pagi. Luar biasa pelajaran kita saat ini mengenai dosa. Kita tahu Tuhan Yesus sudah lama tergantung di kayu salib. Namun saat ini kita melihat bagaimana manusia zaman sekarang ini. Menjadi pertanyaan saya, Pak, pertama sekali saya perkenalkan dulu, saya dari Lansia Smart DJ. Kami datang 2 orang, mohon maaf terlambat buat kita semuanya. Jadi pertanyaan tadi, Tuhan Yesus sudah lama mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Namun saat ini begitu banyak orang Kristen yang menjadi Kristen, namun belum mengerti akan dosa tadi. Karena kita melihat di zaman ini, bagaimana manusia ini sudah semakin jauh daripada Tuhan. Jadi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal Yesus, yang sudah rela berkorban, mati di kayu salib bagi kita. Hanya ini, Pak. Terima kasih. Iya, jadi memang banyak manusia di muka bumi ini yang belum mengerti bahwa mereka itu adalah orang berdosa yang memerlukan penebusan dan memerlukan pengampunan. Nah, karena pelajaran kita ini masih dimulai di sini, nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita menerima soteriologi itu. Menerima keselamatan itu harus bagaimana? Supaya kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Supaya kita bebas dari maut, supaya kita bebas dari kutuk, supaya kita bebas dari perbudakan dosa, kita harus bagaimana? Nah, yang tadi saya jelaskan itu masih dalam taraf bagaimana Allah menyelamatkan kita, yaitu dengan cara dia menjadi manusia. Dia menebus kita di atas kayu salib. Nah, sekarang bagaimana bagian kita? Nah, secara ringkas, kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itulah cara satu-satunya supaya kita bisa mengalami pengampunan tadi itu. Nah, kenapa banyak orang tidak mengerti tentang upah dosa ini? Kenapa banyak orang yang masih hidup di dalam kutuk? Kenapa banyak orang yang masih hidup diperhamba oleh dosa? Karena apa? Karena belum menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus. Jadi bayang-bayang upah dosa masih mereka alami. Bayangan neraka. Hidup di bumi tapi berbau neraka. Hidup di bumi tapi berbau kutuk. Hidup di bumi tapi berbau perhambaan dosa. Nah, ini harus dibereskan. Cara pemberesannya adalah dengan nanti percaya dan menerima Tuhan Yesus. Jadi status kita harus berubah. Bukan lagi menjadi manusia berdosa, tetapi menjadi manusia yang sudah ditebus.
Nah, kalau kita sudah menjadi manusia yang sudah ditebus, maka kita bebas dari maut, kita bebas dari kutuk, dan kita punya kekuatan untuk tidak diperhamba oleh dosa. Itu adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus. Nah, nanti kita akan pelajari pelan-pelan sampai ke situ nanti, Ibu ya. Itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada lagi. Pak, satu pertanyaan nih. Iya, silakan. Apa perbedaan mengenai upah dosa maut dan perhambaan? Nah, ciri-ciri daripada perhambaan dosa itu seperti apa dalam aplikasi kehidupan sehari-hari manusia? Karena maut dosa, hamba juga, perhambaan juga sama-sama berdosa, Pak. Apa perbedaannya, Pak? Terima kasih. Iya. Oke, upah dosa yang pertama maut itu praktisnya adalah mengalami neraka nanti kalau mati. Itu upah dosa yang pertama. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Itu neraka. Tetapi yang kedua, kutuk itu neraka di bumi. Kutuk itu adalah neraka di bumi. Kutuk itu berbicara tentang bagaimana hidupnya tidak diberkati di bumi. Lah kadang-kadang mengalami kesialan, selalu mengalami yang namanya sial, beruntung, kemana dia pergi, kadang-kadang mengalami kecelakaan dan sebagainya, hidup dalam bayang-bayang kutuk selama hidup di bumi. Nah, upah dosa yang ketiga adalah perhambaan dari dosa. Itu artinya dia melakukan dosa-dosa tertentu, diperhamba, misalnya dosa judi, gitu ya. Lalu dosa perzinahan, dosa keuangan. Dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, yang kecil-kecilnya itu apa? Misalnya dosa narkoba, termasuk rokok, gitu ya. Diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan berdosa yang membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan selama hidup di muka bumi ini. Gitu ya. Nah, dari tiga upah dosa ini yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan, itu yang ketiga. Setiap anak-anak Tuhan tidak lagi mengalami upah dosa maut dan tidak lagi mengalami upah dosa kutuk, karena kutuk sudah dibebaskan di atas kayu salib. Nah, tinggal kita bagaimana hidup tidak lagi diperhamba oleh dosa. Itu memerlukan pimpinan Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, anak-anak Tuhan itu tidak lagi hidup dalam dosa, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Meskipun dia pendeta. Beda ya. Jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu dua hal. Bukan berarti orang-orang yang sudah percaya Yesus itu bebas dari dosa perbuatan. Selama kita hidup di muka bumi ini, masih ada hal-hal yang kita lakukan, yang kita sadari maupun tidak. Dosa-dosa yang kita sadari maupun tidak. Begitu ya. Nah, jadi bedakan upah dosa yang pertama maut itu kalau kita mati di luar Kristus, kita pasti masuk ke neraka. Lalu selama kita hidup di dunia, kalau kita tidak percaya Yesus, pasti kita akan mengalami kutuk di muka bumi ini. Upah dosa yang ketiga, apalagi kalau kita belum percaya kepada Yesus, sepenuhnya kita adalah hamba dosa. Kalau kita sudah percaya Yesus, maka kita bisa merdeka untuk tidak berbuat dosa. Jadi sehingga kita masih bisa punya kekuatan. Meskipun masih bisa jatuh, tapi beda. Kita tidak hidup dalam dosa. Tapi masih bisa jatuh, kita bangkit. Ya, kira-kira begitu. Apakah bisa dimengerti? Silakan. Kalau kurang jelas, ya kalau kurang jelas silakan ya, tidak apa-apa, kita berdiskusi ya. Berarti maksudnya kan seperti ini Pak, upah dosa itu ada dua. Pertama adalah maut, itu tidak menerima Tuhan Yesus, mereka pasti akan mengalami maut. Nah yang kedua itu kutuk juga demikian. Yang ketiga sudah menerima Yesus mereka, tapi hidupnya masih melakukan yang namanya dosa, contoh judi, zinahan, kan gitu maksudnya Pak. Tapi dia sudah terima Tuhan Yesus. Tapi yang dosa pertama dan kedua itu adalah mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Maka berlakulah maut itu atau kutuk itu pada mereka. Itu kan maksudnya perbedaannya begitu Pak. Terima kasih. Iya.
Iya, jadi begini, khusus untuk yang upah dosa pertama dan kedua, itu sudah jelas lah ya. Setiap orang yang belum percaya kepada Yesus, itu pasti mengalami maut dan mengalami kutuk. Nah, yang sering terjadi adalah bagian yang ketiga. Bedanya apa? Antara anak Tuhan yang masih jatuh dalam dosa dengan orang yang belum percaya Yesus hidup dalam dosa. Kan gitu kira-kira itu ya. Nah, orang Kristen yang belum bertumbuh secara iman. Nah, ini perbedaannya. Kenapa ada orang Kristen yang sudah percaya Yesus masih kadang-kadang hidup di dalam dosa itu karena mereka belum bertumbuh dalam Tuhan, masih bayi-bayi rohani. Itu sebabnya setiap orang yang sudah percaya Yesus harus bertumbuh, berakar. Nah, kalau seandainya ibu-ibu ikut dalam curhat hari Senin malam yang lalu ya, menjadi pelaku firman, orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, itu kehidupan imannya lemah. Sehingga masih bisa dicobai, sehingga masih bisa hidup di dalam dosa-dosa tertentu, masih melakukannya. Jadi perbedaannya di situ. Satu-satunya jalan adalah hidup bertumbuh, berkarakter Kristus melalui firman Tuhan. Itulah yang disebut. Itulah yang disebut dengan kita harus bertumbuh dalam iman karakter kita supaya kita semakin kuat dan kita bisa sepenuhnya bebas. Tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Mungkin itu maksudnya, Bu ya. Jadi kita harus membedakan. Ada dua jenis anak Allah. Yang pertama, anak Allah yang belum bisa sepenuhnya mengalahkan dosa atau belum bisa sepenuhnya untuk tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena hidupnya belum matang dalam Tuhan. Seperti jemaat di Korintus. Mereka masih bayi-bayi rohani. Kata Paulus. Karena apa? Di tengah-tengah kamu masih ada percederaan, masih ada apa? Kecemburuan, masih ada saling menyalahkan, masih berbuat dosa. Kenapa? Masih bayi-bayi rohani. Artinya, anak-anak Allah yang belum bertumbuh, masih hidup dalam secara duniawi. Yang namanya bayi kan masih jatuh bangun ya. Bagaimana saat bayi? Ya harus dia minum makan yang sehat secara fisik. Sehingga dia bisa bertumbuh. Waktu berumur 2 tahun dia sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari. Demikian juga kehidupan rohani kita. Makanya bayi-bayi rohani harus diberi makan sampai dia kuat secara rohani. Oh, itu banyak Ibu, betul. Banyak orang yang mengaku ya. Mengaku sudah terima Yesus, tapi hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa. Banyak. Meskipun dia merasa sudah menjadi anak Allah. Tapi nanti ada perbedaannya. Bisa jadi sebenarnya dia hanya merasa sudah percaya dan menerima Yesus. Kenapa? Karena orang yang percaya dan sudah menerima Yesus, ada tanda buahnya. Ada buah roh. Lah, kalau dia misalnya mengaku percaya dan menerima Yesus, tetapi hidupnya tidak kelihatan buah-buah, saya meragukannya. Ya, bisa jadi sebenarnya dia belum percaya dan menerima Yesus. Harus diuji. Harus dilihat. Itu sebabnya perlu sekali pemuritan. Di dalam pemuritan inilah kita akan mengetahui dia sudah percaya Yesus atau belum. Banyak yang ngaku-ngaku. Atau sehingga ketika ditanya, apakah kamu sudah percaya Yesus? Sudah. Tapi ternyata belum. Nah, nanti kita pelajari Bu ya. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini kata kuncinya. Mungkin bisa dibacakan tadi Ibu yang menanyakan, bisa tolong baca ayat ini, penting sekali. Yohanes 1 ayat 12. Bisa dibacakan? Atau dibantu di situ? Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan. Namun, Yohanes 1 ayat 12, namun mereka yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Namun Iya. Saya tadi bagian terakhir saya tidak mendengar, tapi oke, enggak apa-apa. Ya, tetapi semua orang
yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ada dua kata kerja di situ. Yang kedua kata kerja itu harus sama-sama berjalan supaya mereka atau kita menjadi anak Allah. Apa dua kata kerja itu? Yaitu percaya dan menerima. Percaya, terima Yesus. Ini yang membuat status kita berubah dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Nah, yang sering terjadi, banyak orang yang sudah percaya tetapi belum menerima. Ini yang membedakannya. Dia sudah percaya Yesus, tapi Yesusnya masih di luar. Nah, coba bukakan di Wahyu 3 ayat 20, silakan Natalia, Wahyu 3 ayat 20. Iya, Wahyu 3 ayat 20. Nah, ini adalah perkataan Yesus ya. Nanti ibu-ibu bisa baca, saya baca di sini. Ini perkataan Yesus. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, kita bayangkan, rumah pintunya diketok. Nah, ketika seseorang mengetok pintu, dia itu pasti sedang berada di luar. Ketika kita buka pintu dan mempersilahkan masuk, barulah dia masuk. Nah, ayat ini kalau kita arahkan kepada perkara rohani, maka ini berbicara tentang, lihat aku berdiri di muka pintu hatimu. Aku mau masuk ke dalam hatimu. Nah, kalau kau bukakan pintu dan menerima aku dalam hatimu, aku akan masuk. Nah, dari sini kita bisa melihat, ada orang Kristen yang percaya Yesus, tapi Yesusnya masih di luar. Yesusnya masih di luar pintu. Orang Kristen seperti ini, yang sering kita tahu, sudah percaya Yesus, tapi hidupnya belum benar. Bisa kemungkinan, dia hanya percaya, tetapi belum pernah menerima Yesus. Yesusnya masih di luar. Gitu ya. Bagaimana supaya Yesus ada di dalam? Ya kita harus buka pintu hati kita. Yesus masuklah dalam hatiku. Yesus masuklah dalam hatiku. Nah, pada saat Yesus masuk dalam hati kita, disitulah status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi anak Allah, artinya sudah pasti kita tidak punya kerinduan lagi untuk berbuat dosa. Karena kita sebagai anak Allah, Yesus ada dalam hati kita. Seperti kata Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kalau Yesus hidup dalam aku, berarti keinginanku bukan lagi keinginanku sendiri. Tapi keinginan Yesus yang tinggal dalam aku. Makanya saya berkata, kalau ada seorang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi hidupnya selalu di dalam dosa, sangat-sangat ingin, sangat-sangat pengen berbuat dosa, kemungkinannya dia belum menerima. Masih percaya. Itu tadi bedanya ya. Di situ perbedaannya. Nah, kalau orang itu sudah percaya dan menerima Yesus, meskipun dia bisa masih mungkin jatuh, tapi berbeda. Hatinya kalau dia jatuh, dia akan menyesali, dia akan bertobat menyesali dan minta pertolongan untuk dia bisa hidup dalam kekudusan. Ada anak-anak Tuhan yang masih bergumul dalam dosa-dosa tertentu karena pengalaman masa lalu. Contoh misalnya, ada seseorang yang punya pengalaman narkoba. Dia selalu harus minum obat. Atau pengalaman merokok. Ketika dia percaya dan menerima Yesus, mereka mengalami pergumulan untuk bisa bebas dari rokok. Bebas dari narkoba. Kenapa? Karena ada pengalaman masa lalu, itu harga yang harus kita bayar. Sama seperti begini kira-kira ya. Kalau seandainya ada kita di sini, ada orang yang mencuri ayam, lalu dimasukkan ke dalam penjara.
penjara 6 bulan. Lalu dia bertobat dalam penjara. Tuhan, ampunilah aku sudah berdosa berbuat mencuri. Ketika kita bertobat, ya kita jelas. Bila sudah bertobat, kau bisa kenyang enggak? Hanya bedanya, selama dalam penjara itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, jadi kita jangan dulu nanti segera menghakimi, kita harus telusuri dulu. Kalau kita menemukan saudara-saudara kita sudah mengaku sudah percaya dan menerima Yesus, tapi masih senang berbuat dosa, salah satu kemungkinannya adalah dia belum percaya dan menerima. Masih percaya, tapi Yesusnya masih di luar. Jadi tidak ada kerinduan. Atau yang kedua, ada orang yang sudah percaya dan menerima, tapi masih punya kelemahan. Dan kelemahan itu dia harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu proses pengudusan. Supaya dia tidak buat. Kita perlu pastikan dia sudah percaya dan menerima atau masih percaya. Kalau kita tanya dalam gereja, apakah semua orang percaya Yesus? Pasti jawabannya semua percaya. Tapi apakah sudah menerima? Biasanya pertanyaan ini kita tanyakan, misalnya, kalau kau mati sekarang, apakah kau pasti masuk ke surga? Sebagian menjawab, aduh saya nggak tahu, tergantunglah amal dan perbuatanku. Nah, kalau jawabannya begitu, artinya dia percaya tapi belum menerima. Karena orang yang sudah percaya dan menerima, memiliki jaminan keselamatan. Nanti kita akan lanjutkan ya. Oke, silakan kalau ada lagi. Yang tadi apakah sudah dimengerti? Misalnya yang tadi bertanya, kira-kira ada lagi sambungannya? Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya, iya. Puji Tuhan. Nah, ini tantangan buat kita ya, ibu-ibu sekalian. Dan saya berharap nanti setelah materi jaminan ini, semua kita yang mendengarkan di sini sudah percaya, sudah menerima. Sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, nanti ada sesinya nanti kita untuk memastikan itu. Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Lansia Bin Bahagia. Silakan. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Tadi kan ada dosa manusia itu ada dua. Dosa perbuatan dan dosa status. Saya mau tanya dosa status, Pak. Dosa status ada datangnya dari orang-orang yang terdahulu ya, Pak. Misalkan orang tua kita atau dari nenek moyang kita. Saya mau tanya, Pak, kan kita nggak tahu dari nenek moyang atau sekecil-kecilnya dari perbuatan orang tua, apa perbuatan mereka kita nggak tahu kan, Pak. Jadi maksud saya bagaimana, Pak, cara pembenahan supaya dosa mereka itu tidak tertimpa kepada keturunannya, kan? Karena ada di Keluaran 20 ayat 5, jika mereka menyembah Allah lain, keturunan ketiga dan keempat akan menjadi tertimpa kepada keturunannya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang saya tanyakan Tuhannya kepada kita keturunannya. Baik, baik. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi yang disebut dengan dosa status itu adalah dosa yang kita terima karena dosa Adam Hawa. Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam dan Hawa berdosa, kita pun berdosa. Bukan karena orang tua kita. Itu dulu ya. Orang berdosa dan Hawa juga, gitu ya. Nah, mungkin yang Ibu maksudkan itu dalam Keluaran 20 tadi itu. Ya, saya baca dulu ya, Keluaran 20. Jangan sujud ayat 5 ya. Jangan sujud menyembah kepada Allah-Allah lain itu atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan orang-orang yang membenci aku. Nah, ini sebenarnya berbicara dampak dari dosa perbuatan. Dan bagi mereka yang belum percaya dan menerima Yesus. Kalau ada nenek moyang kita yang belum percaya dan belum menerima Yesus,
dosa-dosa mereka, misalnya menyembah berhala, ke dukun-dukun, lalu kemudian mereka berbuat dosa-dosa penyembahan kepada roh-roh orang jahat, maka dosa-dosa orang tua ini bisa berdampak kepada keturunannya. Kenapa saya katakan bisa? Karena mereka keturunan dari orang-orang yang berdosa tadi. Tetapi kalau kita, dalam ayatnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 ini kelanjutannya, ini sebagai syarat tidak mengalami itu. Apa itu? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Nah, jadi meskipun nenek moyang kita, kakek buyut kita adalah orang-orang penyembah-penyembah berhala, meskipun mereka orang-orang yang belum percaya Yesus, meskipun mereka adalah orang-orang yang hidup dalam perdukunan dan sebagainya, tidak lagi mengenai kita, tidak lagi akan berdampak kepada kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa tadi itu. Bagi kita sudah tidak berlaku, Ibu. Itulah ayat 6-nya tadi. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Itu kan ayat lanjutnya itu. Tuhan akan mengatakan, aku akan menimpakan kutuk kemarahanku kepada keturunan-keturunan mereka ini. Tapi kalau mereka bertobat, kalau mereka percaya kepada Yesus, aku akan menunjukkan kasih setiaku. Bersyukurlah Ibu, meskipun nenek moyang kita adalah dukun, meskipun nenek moyang kita adalah penyembah berhala, banyak ya. Orang-orang Batak itu banyak sekali di zaman dulu. Tetapi tidak lagi akan menimpa kita. Karena kita sudah ditebus. Dan bayang-bayang dosa, akibat dosa tadi tidak lagi mengenai kita. Tidak lagi, Bu. Puji Tuhan ya, Bu ya. Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Jadi jangan sampai berpikir begini ya. Aduh, gimana Pak? Kakekku dari mama adalah seorang dukun besar. Kakekku dari bapak adalah dukun besar. Dan mereka dukun yang sangat terkenal. Bagaimana aku nanti Pak, firman Tuhan mengatakan, aku keturunannya. Tuhan akan menimpakan. Ya, akan ditimpakan kalau kita belum di dalam Tuhan. Pasti. Makanya banyak orang-orang yang belum percaya Yesus mengalami kutuk-kutuk. Ya, sebagai upah daripada dosa tadi itu. Tapi puji Tuhan, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Jadi tidak lagi mengalami itu, Ibu. Ya, jangan takut, Ibu. Itu kita tidak mengalami itu. Oke, silakan yang lain kalau ada. Jadi ingat yang dari keluaran tadi itu ya. Keluaran tadi itu satu paket, ayat 5 kan, ayat 6 janji Tuhan. Bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Tidak akan mengalami kutuk. Tidak lagi mengalami dampak dari dosa perbuatan. Nah, paling yang kita alami nanti begini, Bu. Yang kita alami misalnya, orang tua kita punya hutang banyak gitu kepada yang lain. Nah, itu secara hukumnya kita akan mengalami bagian ikut menebus hutang itu. Nah, itu Tuhanlah yang memberikan kekuatan ya. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dalam hukum warisan ya begitulah ya. Tapi kita tidak mewarisi lagi dampak dosa-dosa mereka. Ada lagi, Pak. Ada lagi dari ya, silakan. Lansia Medan, Pak. Medan Baru. Silakan. Dosa adalah maut. Pak, dosa adalah maut. Maut ya seperti dan Hawa, dia yang tadinya tidak berdosa, dia melakukan dosa, akhirnya dia terpisah dari Allah. Jadi maut itu artinya terpisah dari Allah kan? Selamanya. Ya, terpisah dari Allah. Ya, terpisah selamanya. Selamanya. Kalau yang mati selamanya, Pak. Tapi ada juga manusia yang hidup tapi terpisah dari Allah. Itulah yang tadinya kutuk dan menjadi hamba dosa. Dia hidup, tetapi rohaninya yang mati. Gimana? Iya. Jadi, oke. Yang pertama tadi, upah dosa maut, dia terpisah dari Allah selamanya, dan itu menunjuk kepada neraka. Nah,
bagi orang yang mengalami kutuk, artinya orang yang belum percaya Yesus di muka bumi ini, ya statusnya terpisah dari Allah. Karena Allah belum ada dalam hidup dia. Jadi terpisah di sini pengertiannya tidak punya persekutuan dengan Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan Yesus, belum ada Tuhan Yesus dalam hatinya, ya tentu terpisah dia. Tidak punya relasi dengan Tuhan. Jadi kan banyak manusia di muka bumi ini yang belum percaya, belum menerima Yesus, artinya belum memiliki persekutuan. Orang yang belum memiliki persekutuan dengan Tuhan, ya hidupnya masih terpisah. Masih terpisah, dipisah oleh dosa. Itu sebabnya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Bukannya aku tidak mendengarkan doamu, bukannya tanganku tidak bisa menjamahmu, tetapi merupakan pemisah antara kau dan aku adalah dosa-dosamu. Jadi orang yang belum percaya pada Yesus, hidupnya di muka bumi ini masih terpisah dari Tuhan. Nah, keterpisahan itu, kalau sampai dia mati, maka keterpisahan itulah nanti yang disebut dengan maut, terpisah selama-lamanya. Kalau selama dia hidup di muka bumi ini, keterpisahannya masih sementara, karena Tuhan masih menunggu dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali, Bu. Ya, silakan. Sudah cukup mengerti yang bertanya tadi, Bu? Atau ada yang mau dilanjutkan dari pertanyaan tadi? Gimana Natalia? Saya nggak mendengar suaranya. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, kami dari lansia Smart DJ. Maaf, Iya, saya terlambat. Jadi saya menanyakan masalah dosa. Ada dua, dosa perbuatan dan dosa status. Kalau dosa perbuatan mungkin saya agak paham, berdosa karena perbuatan kita. Nah, jadi yang mau saya tanya masalah dosa status, Bapak bilang karena dari Adam dan Hawa. Sementara kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa mesti ada lagi dosa status? Oke, Bu. Oke, jadi gini sebenarnya, Bu. Semua kita keturunan Adam adalah manusia berdosa. Itu kata firman Tuhan ya. Nanti status ini berubah menjadi manusia yang ditebus ketika kita percaya dan menerima Yesus. Ada perubahan status. Itulah yang disebut tadi Yohanes 1 ayat 12, status kita menjadi anak-anak Allah. Tidak lagi menjadi anak-anak iblis atau anak-anak dunia. Dosa status ini untuk menggambarkan bahwa kita yang sudah percaya Yesus itu pernah hidup di luar Yesus. Statusnya orang berdosa. Nah, itu yang digambarkan ya. Jadi semua kita ini pernah punya dua dosa ini. Dua dosa status dan dosa perbuatan. Dosa status kita berhenti ketika kita percaya menerima Yesus. Status kita yang berdosa ini berhenti berubah status itu menjadi anak Allah, menjadi orang ditebus ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus. Tapi dosa perbuatan masih terus dia, meskipun kita sudah percaya, tapi bedanya. Nah, ini bedanya bagi orang yang sudah percaya Yesus, kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Bagi orang yang belum percaya Yesus, dia diperhamba oleh dosa. Nah, tapi ada juga kasus orang yang sudah percaya, karena kelemahan-kelemahannya masih bergumul untuk melepaskan diri dari dosa-dosa tertentu. Misalnya dosa merokok, dosa judi. Tapi kalau dia hidup setia pada Tuhan, dia diberi kekuatan untuk mengalahkan segala dosa tadi itu ya. Nah, jadi semua kita di sini yang sudah percaya dan sudah menerima Yesus tidak lagi memiliki dosa status. Statusnya sudah diubah. Tapi bagi orang yang belum percaya kepada Yesus dan belum menerima Yesus, statusnya masih orang yang berdosa. Masih, ya itu menurut firman Tuhan ya. Karena itulah kita perlu percaya dan menerima Yesus, menjadi lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Ingat ya, 2 Korintus 15 ayat 7, 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru, artinya status yang baru. Status yang baru kita miliki. Kalau kita diciptakan baru, tidak lagi manusia berdosa, tapi manusia yang sudah ditebus. Nah, mungkin tadi Ibu terlambat datang, jadi tidak mendengar
penjelasan ini ya. Oke, silakan. Ada lagi, Natalia? Wah, senang sekali saya berdiskusi sama ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu di sini punya kerinduan belajar. Kerinduan belajar yang baik sekali, dan kita akan terus mempelajari ini ya. Kita masih di jaminan keselamatan ini loh ya. Nanti kita akan diskusi misalnya apa, apakah keselamatan itu bisa hilang, Pak? Apakah kita bisa murtad? Gimana kalau kita murtad? Nah, itu kita akan pelajari apa kata firman Tuhan. Itu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih panitia, kita pelajaran kita sekali sebulan atau sekali seminggu ya? Kali sebulan katanya Pak. Kalau di Oke. sekalian, ya. Berarti kita ketemu lagi bulan yang akan datang. Nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan pelan-pelan belajar tentang jaminan keselamatan ini. Iya, gitu ya. Nah, kalau saya boleh nanti minta feedbacknya dalam satu kalimat ya, mungkin bisa dikirimkan melalui Natalia. Apa pelajaran yang didapatkan pada hari ini? Satu kalimat saja, saya belajar tentang ini misalnya ya. Lalu kalau ada juga misalnya kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui itu ya, Pak. Saya sudah belajar tentang ini, tapi saya belum mengerti kenapa ini kenapa. Nah, dimuatkan dalam satu pertanyaan sehingga nanti kita bisa mereview itu, sehingga tidak boleh ada satupun di antara kita yang tidak mengerti. Kita harus mengerti, terutama tentang keselamatan, ya. Tadi tentang salib, tentang dosa, akibat dosa, perambaan dosa, lalu bagaimana kita bisa lepas dari dosa itu, kita akan belajar pelan-pelan lah dari pertemuan kita ini ya. Tolong Natalia minta tolong ini ya, supaya bisa memberikan tanggapannya. Jadi saya juga tahu apa yang menjadi pergumulan dari ibu-ibu sekalian. Oke, saya serahkan kembali kepada Natalia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Terima kasih Pak Thomas untuk pembelajarannya hari ini. Kami semakin semangat untuk belajar lagi untuk bulan depan. Dan kami akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dahsyat lagi Pak. Jadi setiap ibu-ibu yang juga kami mau belajar dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Silakan Pak Thomas, mungkin doa untuk doa syafaat dan penutup. Iya, baik, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama di dalam kelas pemuritan kami. Kami boleh belajar bersama-sama tentang jaminan keselamatan.
Kami sudah belajar tentang dosa, status dosa, perbuatan dosa. Kami juga sudah belajar upah dosa, maut, upah dosa kutuk, upah dosa perhambaan. Dan kami juga sudah belajar Engkau menebus kami dari semua upah dosa itu di dalam Yesus yang menjadi manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan semua kami boleh mengerti bahwa Tuhan ingin supaya kami diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh uh, ibu-ibu yang hadir di Zoom ini dimanapun berada dalam seluruh pergumulan mereka. Tuhan berkati. Tuhan berkati pergumulan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan jamah supaya sembuh. Bagi yang uh, bekerja, Tuhan juga memberkati mereka. Bagi yang tidak punya lagi pekerjaan, tetapi punya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai ibu maupun sebagai nenek, Tuhan berikan kemurahan kasih Tuhan untuk mereka boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan Women Ministry ini, biarlah kasih Tuhan yang menolong agar semua ibu-ibu boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan memuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tomos dari kami Lansia Medan Ceria, dari Lansia Helvetia, dan juga Lansia Smart DJ. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak di mana saja berada. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan memberkati. Dan siapa tadi? Ibu Pastor, Ibu Paulina, ya. Ibu Mariani Bangun. Sampai ketemu dalam pelayanan wanita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu-Ibu. Iya Ibu. Semangat ya. Sama-sama. Makin menambah. Ibu Roska. Bye. Kasih Pak. Sama-sama. Oke, Bu-Ibu. Iya. Silakan siang. Ibu ya. Iya, sama-sama. Ibu Mariani.